Seperti terlihat kena sihir, teman-teman. Pragnananda versus Hikaru Nakamura. Hikaru Nakamura ini informasinya, teman-teman, adalah elo tertinggi setelah Magnus Carlsen. Dan pada pertandingan ini adalah babak penentu, teman-teman. Pertandingan tiebreak game 1 FIDE World Cup 2023 tidak masuk di akal. Permainan seperti permainan di pos ronda, teman-teman. Blunder yang dilakukan oleh Hikaru Nakamura. Baiklah, agar kalian tidak penasaran, langsung saja. Pragnananda memegang bidak hitam dan Hikaru Nakamura memegang bidak putih. Hikaru Nakamura memulai dengan pion C 2 langkah. Pembukaan ini disebut dengan pembukaan Inggris. Hitam kuda ke F6, lalu putih kuda ke C3. Lihat langkah yang dilakukan kedua pemain, teman-teman. Pembukaan masih terbilang aman di awal langkah ini. Setelah putih menaikkan kuda ke F3, lalu hitam menaikkan kuda ke C6. Posisi 4 kuda yang sudah naik yang dilakukan oleh kedua pemain. Dan apabila kita mengamati, ini langkah unik, teman-teman. Oke, kita lanjut. Setelah kuda dinaikkan, putih menaikkan pion G1 langkah, persiapan gajah. Dan kali ini hitam mendahului, gajah mengepin posisi kuda. Putih merespon langkah tersebut dengan menggerakkan kuda ke D5, mengajak pertukaran, tetapi diabaikan, lebih mengancam kuda dengan pion. Kuda bergeser. Perhatikan, teman-teman, langkah ataupun sihir itu mulai dilancarkan sepertinya. Setelah putih menempatkan gajah ke G2, maka hitam menaikkan pion D1 langkah. Apa yang dilakukan Hikaru Nakamura? Melakukan rokade pendek, teman-teman. Perhatikan, rokade pendek dilakukannya. Permainan pos ronda sepertinya terjadi pada papan ini. Karena apa? Pragnananda akan mempunyai peluang untuk mendapatkan kuda yang ada di H4. Pion langsung dinaikkan 2 langkah. Langkah blunder yang dilakukan Hikaru Nakamura membuat gratis posisi kuda. Tetapi ada antisipasi yang dilakukan oleh Hikaru Nakamura, mengancam gajah. Gajah mundur gampang saja ke A5. Langkah apa lagi yang dilakukan Nakamura? Menaikkan pion D1 langkah agar gajah bisa mengambil posisi pion yang ada di G5. Tapi kuda langsung memukul kuda. Kita berandai sementara. Apabila tadi posisi pion langsung pukul kuda yang dilakukan oleh Pragnananda, maka gajah akan muncul di G5, mengepin posisi menteri. Dan kuda hitam juga akan gratis. Maka dari itu, Pragnananda tidak melakukan hal ini. Dia mengetahuinya, teman-teman. Lebih dahulu dia memukul kuda yang ada di D5, pertukaran kuda. Lalu putih merespon, Hikaru Nakamura memukulnya dengan pion dan mengancam kuda. Mudah saja, kuda mundur. Dan kali ini, kuda siap disantap oleh hitam. Luar biasa, seperti ada sihir di pertandingan ini, teman-teman. Apakah kalian melihat langkah itu? Ataupun manuver yang dilakukan oleh Pragnananda untuk mendapatkan kuda? Tentu tidak, itu blunder, sudah jelas. Konsep sekarang ini adalah menteri sudah menduduki di H4 setelah pertukaran pion, dan putih menggeser menterinya untuk melindungi gajah yang ada di H6. Sedikit informasi saya sampaikan kepada teman-teman. Sekelas pertandingan Grandmaster yang terjadi dengan posisi unggul 1 perwira itu sangatlah sulit, teman-teman. Walaupun sekarang terlihat Hikaru Nakamura mempersiapkan rencana jebakan ya, tetapi jebakan itu dapat diantisipasi oleh Pragnananda. Persiapan Hikaru Nakamura mungkin menggeser bentengnya, dan inilah yang terjadi. Anggap gajah tidak bermain seperti ini. Kita kembali dulu perandaian, teman-teman. Gajah tidak ke F4, melainkan benteng. Kita mundur sejenak. Karena konsep tadi penggeseran raja, jelas mungkin Hikaru Nakamura, kita berandai sebentar, benteng ke jalur G1. Antisipasi open. Nah, hitam langsung kuda ke F8.
Saat gajah membuka dan terjadi open skak, maka kuda langsung naik ke G6 menutupi. Ini jadi serangan balik teman-teman. Apabila gajah mengancam kembali kuda dan gajah langsung dipukul oleh gajah. Gajah dipukul oleh pion, langsung saja hitam memukul pion yang ada di E2 dengan benteng. Anggap kuda dipukul, lalu menteri mengambil posisi ke E4. Skak dan menteri akan mati konyol. Itulah sebabnya Hikaru Nakamura tidak melakukan hal itu teman-teman. Karena seperti yang saya katakan tadi, kehilangan satu perwira membuat serangan putih akan tumpul karena permainan sudah terbuka. Langkah yang dilakukan oleh kedua pemain pasti akan kelihatan. Maka dari itu, dengan kondisi kuda telah ke D7, Nakamura menaikkan gajah ke F4. Semakin rumit teman-teman. Langkah terbaik yang dilakukan oleh Praggnanandha adalah menaikkan kuda, dan kali ini gajah mengancam menteri, mudah saja. Menteri turun ke H5. Mengancam pion yang ada di E2, tetapi diabaikan sementara. Praggnanandha memanuverkan kudanya ke G6, dan tetap kondisi pion E itu terancam oleh menteri. Lagi-lagi, kali ini Hikaru Nakamura membiarkan hal itu, menaikkan pion F2 langkah, dan Praggnanandha menggeser kembali gajahnya, mengancam benteng, dan ditutup oleh pion. Kondisi seperti ini diciptakan Praggnanandha untuk mengambil langkah safety raja hitamnya. Mengajak pertukaran pion, Praggnanandha menyambutnya teman-teman. Dan terjadi pertukaran pion, lihat bagaimana pion dipukul kembali oleh kuda. Menteri mencoba mengganggu, mengancam kuda 2 kali. Tetapi Praggnanandha ingin penyederhanaan permainan, pertukaran gajah walaupun benteng mengancam 3 kali ya pion yang ada di depan raja. Praggnanandha menukarkan gajahnya, dipukul oleh benteng dan kuda masuk ke jalur G4. Ada ancaman bagi pion putih ya yang ada di E3. Perhatikan teman-teman. Apa yang dilakukan oleh Hikaru Nakamura dengan kondisi seperti ini, walaupun dapat posisi skak, mudah saja ditutup karena pion dilindungi oleh menteri. Menteri mengambil lagi posisi dan benteng mengancam. Menteri harus mundur kembali ke D1. Lihat bagaimana rapinya pertahanan yang dilakukan oleh Praggnanandha walaupun raja sudah ada di jalur 7. Perwira menutupi ataupun pertahanan yang sangat kuat. Gajah benteng dengan solid agar menteri tidak bisa mengganggu posisi raja hitam. Karena apa daya teman-teman, apabila menteri cuma hanya sendiri, tidak ada gunanya. Nah sekarang ini posisinya menteri mengganggu lagi gajah ataupun pion B. Lalu gajah menarik diri agar dilindungi oleh benteng. Menteri maju lagi ke B5, mengancam pion. Pion maju dan tertutup semua sudah serangan yang dilakukan oleh putih. Apa yang bisa dilakukan teman-teman? Tidak ada. Dan di kondisi ini Hikaru Nakamura menyerah teman-teman. Karena hanya bisa bertahan ataupun menerima serangan dari hitam. Tidak banyak yang bisa dilakukan teman-teman. Teman-teman juga bisa pikirkan langkah terbaik putih tidaklah ada. Oke, sekian dulu videonya. Jadi pelajaran penting yang bisa kita dapat dari pertandingan ini, jangan lakukan langkah konyol, apalagi di awal pertandingan. Karena itu membuat fatal dan membuat kekalahan bagi kita. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye-bye.